Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, selamat siang. Seekor anjing akan patuh kepada tuannya yang menyayangi dia. Begitu diganggu, dia akan menyala. Kalau merasa kalah dengan yang dianggap musuh, ia akan lari balik dan kemudian sembunyi di belakang tuannya. Tanaman anggrek akan berbunga indah apabila dirawat oleh orang yang bertangan dingin. Begitu disentuh tangan panas, bukan berarti tangannya itu dicelup di air yang panas, tapi bertangan panas, pohon itu akan segera layu. Rupanya binatang juga tanaman butuh rasa aman dari orang yang berhati lembut. Dan ketika mereka mendapatkan ancaman, mereka akan menggantungkan hidup mereka kepada orang yang bisa memberikan perlindungan. Kemana arah permenungan kita pada siang hari ini? Yesus tadi bicara tentang akhir zaman. Matahari akan gelap, bulan tidak bersinar, bumi akan runtuh, bintang berjatuhan, semuanya akan hancur berantakan. Manusia pada saat itu butuh perlindungan lebih dari binatang, lebih dari tanaman. Pertanyaannya adalah, kemana dan kepada siapa kita ini akan pergi dan lari? Mari kita mencoba merenungkan dalam 3 poin kecil berikut. Yang pertama, dunia fana. Dunia kita ini tidak abadi. Hidup kita ini akan mati. Semua yang kita agung-agungkan, semua yang kita nilai penting ternyata begitu kecil dan bisa tidak berarti. Banyak orang mengira kepandaian adalah keunggulan, kekayaan adalah kebanggaan, kecantikan dipuja-puja. Ternyata akan hancur, lenyap, tidak berbekas. Karya yang disangka perkasa sebagai mercusuar akan hilang bersama berhentinya waktu. Saya dalam setahun ini diminta untuk mengajar sekitar 50-an para waria. Yang menarik adalah, ini ada satu yang kemarin bercerita begini. Romo, saya dulu itu adalah bintangnya Taman Lawang, dia gitu kan. Wah, pokoknya merasa cantik dan seterusnya. Kalau dulu itu ketemu Romo pasti tertarik dengan saya. Terus saya bilang, stop. Saya masih normal gitu ya. Jadi belum bergeser lah gitu. Tapi yang menarik kemudian saya tanya begini, itu kan dulu, sekarang kamu ngaca, wajahmu seperti apa? Hehehe gitu kan. Karena melihat ternyata sekarang sudah berubah sama sekali. Dulu yang diunggulkan luar biasa, sekarang keriputnya juga luar biasa. Maka bagi sekarang yang merasa cantik, ingat, kalau masih diberi hidup ke depan, jangan-jangan Anda juga, ya pasti Anda pasti keriput gitu. Anda yang merasa gagah paling tinggi se-MKK gitu ya. Ingat, besok pendek juga semakin mengkerut gitu. Anda mengatakan, wah aku ini kalau enggak ada aku, MKK ini enggak jadi karena uangku enggak berseri. Ingat, masuk kubur enggak bawa apa-apa.
Jadi hari ini kita dianggap semuanya itu adalah fana. Maka kesimpulannya adalah segala sesuatu yang tidak didasarkan pada rencana kekal Allah yang dibawa oleh Yesus dan dikerjakan oleh Roh Kudus akan lenyap. Disinilah Yesus mengingatkan supaya mata dan hati kita dijernihkan oleh kebijaksanaan ilahi. Sehingga kita tidak mudah terkecoh oleh yang fana, seakan-akan itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Moga-moga di bagian pertama ini kita mengerti. Jadi Anda pulang itu dengan kerendahan hati. Oh iya ya, aku juga akan mati. Maka uangku yang enggak berseri saya serikan, misalnya gitu ya. Diserkan maksudnya itu. Kalau misalnya saya ini lagi sehat, ya sudah. Untuk bekerja keras demi kerajaan Allah dan seterusnya lah. Tapi yang paling utama adalah kita ingat semuanya itu tidak abadi. Lalu yang kedua, sabda Tuhan sebagai pusat hidup. Yesus tadi berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sabda Tuhan itu akan kekal dan tidak akan lenyap. Itu artinya orang yang hidupnya dilandasi oleh sabda Tuhan, dia yang akan mengalami hidup yang kekal. Hanya yang mau menggantungkan hidupnya pada sabda Tuhan ini, dia yang akan menikmati hidup yang abadi dan tidak mati. Sabda Tuhan mesti menjadi pusat segala-galanya di dalam hidup kita. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana itu bisa direalisasikan? Jadi kita diajak untuk merealisasikan. Karena ketika ngomong tentang sabda Tuhan, Anda akan mengatakan, wah saya sudah ikut camp, BL camp, EJ dan seterusnya. Ya itu baik-baik sajalah. Tapi maksud saya begini, cara yang paling mudah untuk membuat sabda Allah menjadi pusat segala-galanya adalah melihat hidup Yesus sebagai manusia. Mengapa Allah menjadi manusia? Supaya manusia kita ini bisa hidup. Itu loh caranya jadi manusia yang akan masuk ke dalam keabadian. Ya seperti Yesus itu. Pagi-pagi buta atau menjelang malam, Yesus pergi ke bukit seorang diri untuk berdoa. Kita akan melihat seperti itu. Sebagai manusia yang pagi-pagi dan malam kemudian pergi berdoa. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kamu sediakan waktu untuk berdoa? Ketika difitnah secara keji, dituduh dengan tuduhan palsu, Yesus diam tidak membela diri. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya dimintakan ampun dari Bapaknya. Kenapa dendamu sampai hari ini sulit untuk dibasuh dan malah disimpan rapi di hatimu? Dia datang untuk membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka cita. Mengapa sampai hari ini juga masih tetap egois? Maka kesimpulannya adalah Yesus berjuang sampai mati demi keselamatan sesama karena taat dan cintanya kepada Bapa. Disitulah dia menjadi manusia yang sejati. Dan manakala kita melihatnya dan hidup seperti dia, itulah yang dinamakan dengan memusatkan hidup kita berdasarkan sabda. Dan sabda itu sekarang menjadi daging supaya kita bisa melihat dan belajar cara menjadi manusia yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya seperti yang dilakukan oleh Yesus itu. Dengan cara ini maka nama kita akan tercatat dalam buku kehidupan.
dan diterima dalam kemah abadi. Maka pada siang hari ini ketika ditanya apa yang penting menurut Anda, di antara semua jawaban itu yang sesuai dengan kitab suci adalah yang paling penting itu namaku tercatat dalam buku kehidupan. Dan bagaimana supaya namaku ini tercatat? Saya hidup seperti Yesus. Apakah itu bisa? Bisa karena Tuhan telah jadi manusia supaya kita yang manusia ini bisa hidup seperti Dia. Poin yang terakhir. Santo Thomas Aquinas mengatakan, iman itu membantu mengerti segala yang belum dapat dilihat. Jadi kalau sudah dilihat itu ya tidak berarti tidak berwujud iman. Karena iman membantu kita mengerti segala sesuatunya yang belum dapat dilihat dengan sempurna. Harapan adalah menolong orang bertahan dengan sabar menunggu segala sesuatu yang belum bisa digenggam di tangan. Kalau sudah dipegang itu kan berarti tidak harapan lagi. Maka pesan akhir zaman pada siang hari ini adalah perlunya iman dan harapan. Supaya kita tidak terkecoh oleh dunia yang fana. Dan juga supaya kita semua bisa menjadikan hidup ini memusatkan pada sabda Allah dan menjadi seperti Yesus. Yang diperlukan adalah iman dan harapan. Kita semua dalam segalanya diajak bertekun dalam iman dan berjuang dengan penuh harapan. Bagaimana wujud iman dan harapan itu kita laksanakan? Wujudnya sangat jelas, yaitu di dalam cinta. Oleh karena itu pada akhir zaman nanti, ketika tubuh dan jiwa kita bersatu lagi, itu pertanyaannya adalah seberapa besar kamu mencintai aku dan mencintai orang-orang sekitarmu. Bukan pertanyaannya umurmu berapa saat mati, siapa suamimu, siapa istrimu, atau bahkan tidak ditanya berapa selingkuhanmu, enggak ditanya. Berapa anakmu dan sebagainya, enggak. Tapi menurut Matius 25 yang ditanya adalah seberapa besar kamu mencintai aku dan mencintai sesamaku. Itulah yang bisa dikatakan ternyata wujud kalau kita ini beriman dan kalau kita ini memiliki harapan, ujungnya adalah cinta ini. Dan cinta itu hanya bisa terjadi ketika melihat Yesus dalam diri orang-orang sekitar kita. Kriterianya seperti itu. Sehingga ketika aku ini menolong orang, memberi bantuan misalnya, ini hanya kerja sosial ketika kita tidak melihat Yesus di dalamnya. Itu hanya kerja sosial. Sama dengan orang para komunis sebenarnya yang sosialis. Kita ini tidak menjadi seorang agamawan ketika kita tidak mampu melihat Tuhan di dalam hidup mereka. Maka dalam proyek apapun, meskipun kita ini melakukan tindakan yang sebesar apapun, itu tidak mempunyai makna yang mendalam ketika pusatnya enggak ada dan kita hanya kerja sosial. Ujung-ujungnya adalah nanti kita menjadi kecewa ketika orang tidak menghargai kita. Tetapi manakala kita bisa melihat Yesus di dalam diri orang-orang miskin, apalagi hari ini kita merayakan apa? Tadi diungkapkan Hari Orang Miskin Sedunia gitu ya. Nanti malam itu ada makan bersama dengan mereka. Kalau makan bersamanya itu hanya melihat menyenangkan orang miskin, itu sebenarnya enggak ada artinya. Tetapi ketika kita tergerak itu karena saya ingin melihat Tuhan hadir di sana dan saya ingin berjumpa dengan Tuhan yang ada di situ, maka disitulah makna yang sungguh indah.
Oleh karena itu, di dalam cinta pun demikian. Bahwa hidup kita ini akan menjadi berarti. Manakala tadi kita melihat ujung iman dan harapan itu adalah cinta. Namun cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang melihat Tuhan nyata di situ. Dan dengan demikian itulah yang akan mengakibatkan kita benar-benar menjadi catatan kehidupan. Dan kemudian sebagaimana kitab Daniel tadi oleh malaikat Mikael kita dibawa masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Saya berdoa semoga yang misa pada siang hari ini adalah orang-orang calon penghuni di surga dan namamu tercatat semua tanpa kecuali. Tuhan memberkati.